Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Benmur Consulting. Kali ini kita mau membahas tentang hak keperdataan seorang narapidana, atau lebih simpelnya kalau kita masukkan dalam suatu pertanyaan adalah apakah narapidana berhak melakukan tanda tangan suatu akte atau suatu perikatan atau suatu perjanjian perdata. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada video ini bisa menambah wawasan bagi yang memang belum mengetahui atau setidaknya mengingatkan atau merefresh ulang ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau sampaikan disclaimer bahwa yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi saja atau untuk berbagi pengalaman. Video ini bukan merupakan nasihat hukum. Jadi ketika Anda butuh nasihat hukum, silahkan konsultasikan kepada lawyer Anda atau kepada LPH di tempat atau di domisili kota Anda. Kemudian video ini bisa jadi telah out of date jika kemudian hari terdapat perubahan-perubahan terkait dengan peraturan maupun hal-hal lain yang relevan terkait dengan materi video ini. Ya, nah kita masuk ke materi. Pertanyaannya, apakah narapidana berhak melakukan tanda tangan akta suatu perjanjian perdata? Ya. Nah, banyak yang berpikir ya atau tidak, tetapi untuk menjawab ini sebenarnya kita harus melihat dulu suatu sahnya perjanjian atau suatu perikatan ya. 1320 KUH Perdata ya. Sahnya perjanjian adalah ada objek, ada subjek, ada kesepakatan, kemudian kausa halal. Nah, subjek itu harus cakap hukum atau dewasa menurut hukum, sehingga dia mau dapat dikatakan untuk mampu berbuat hukum. Nah, apakah narapidana dalam hal ini termasuk objek yang cakap hukum atau yang bukan cakap hukum? Nah, banyak yang mengulas bahwa tidak pernah ada permasalahan terkait dengan hak-hak atau kecakapan hukum dari seorang narapidana, meskipun posisi dia berada di dalam lembaga permasyarakatan. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi ketika Anda memiliki suatu permasalahan perdata atau mungkin waris ya, di mana Anda membutuhkan tanda tangan, tetapi Anda yang dimintai tanda tangan itu ternyata berada dalam lembaga permasyarakatan, maka tidak ada masalah ya. Anda bisa datangi, Anda bisa minta izin ke kepala lembaga pemasyarakatan, sampaikan maksud Anda, kemudian Anda bisa mintakan tanda tangan kepada yang bersangkutan. Apakah itu sah? Ya, itu sah menurut hukum. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, problem akan muncul jika dalam putusan pengadilan menyampaikan bahwa selain dia dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena permasalahan pidana, dia juga dicabut hak-hak keperdataannya. Tetapi kok saya belum pernah melihat ya adanya hal seperti itu. Nah, kalau di putusan kenapa yang bersangkutan dipenjara, kemudian juga ada putusan dari pengadilan itu mengenai pencabutan hak-hak untuk keperdataannya, maka dia tidak berhak untuk atau tidak memiliki hak untuk menandatangani suatu perikatan. Tetapi ini sangat jarang ya. Jadi kalau ditanya apakah narapidana berhak tanda tangan akte atau perjanjian perdata, kita harus balik tanya dulu. Satu, apakah dalam putusan narapidana itu pengadilan juga memutuskan untuk mencabut hak-hak yang bersangkutan dalam keperdataan. Kalau itu tidak ada, maka sah-sah saja tanda tangan dari pihak tersebut atau pihak yang sedang di lembaga pemasyarakatan. Tetapi kalau dalam putusan pengadilan itu tercantum, maka dia menjadi tidak memiliki hak. Ya. Nah, jadi itu bahasan singkat mengenai permintaan tanda tangan kepada pihak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan.
Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah dimengerti. Jika ada hal yang kurang tepat atau keliru, silahkan berdiskusi lebih lanjut pada kolom komentar. Atau Anda juga bisa menghubungi atau mengunjungi website kami di benmurconsulting.com. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.